Sehingga mereka akhirnya segregasi, dipecah belah. Bangsa ini nggak boleh bersatu. Juga nama toko nggak boleh lagi yang ada aksara Mandarinnya. Iya benar-benar. Nama rumah ibadah kan konyol. Dia beserta 4 anak kandungnya, 1 menantu dan 2 lagi saudaranya dihukum tebas kepala. Meninggalnya mereka menandakan jatuhnya Indonesia bagian timur di bawah pendudukan Jepang. Ini tidak hanya sejarah besar bagi orang Tionghoa, tapi sejarah besar bagi bangsa. Orang-orang Tionghoa lewat organisasi seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu paling terdepan mengirimkan bantuan sangat cepat. Lebih cepat dari pemerintahan. Tionghoa adalah salah satu komponen bangsa yang punya darah perlawanan yang sangat kuat. Apa yang membuat Orde Baru seperti itu? Mereka belajar cara menjajah dengan baik. Tionghoa sering orang mengidentikan sebagai pedagang saja. Omong kosong sangat besar itu fitnah terkeji. Saya sebenarnya pengen di podcast ini tuh kita fokus di 98 nih, Le. Wah, oke. Jadi karena menarik gini. Banyak yang dikubur dalam-dalam di kala itu nih. Saya dapat cerita misalkan contoh kok. Berdirinya Inti itu nggak mudah loh gitu. Iya, iya. Berdirinya Inti kan itu sulit sampai akhirnya Gus Dur sebagai presiden waktu itu tulis aja nama saya sebagai anggota. Iya. Ya kan kalau nggak salah ya kok. Iya, Tapi iya. anggota Inti pertama ya waktu itu ya Gus Dur, Pak. Siapa yang mau Gus Dur nolak presiden? anggota. Iya karena ditolak kan kok waktu itu kok. Bahkan ada narasi di ibarat kalau hari ini Kemenkumham lah, misalkan lu bikin perhimpunan Indonesia Tionghoa, waktu itu harus disematkan keturunan kalau nggak salah. Iya. Iya kan, nggak kok usah waktu pakai kata keturunan. Iya. Iya. Dan waktu itu ada perdebatan lah. Iya. Jadi nggak mudah juga untuk akhirnya berdirinya sebuah organisasi ini gitu loh. Banyak penolakan ya. Lagi-lagi sebetulnya Gus Dur ini belajar dari Bung Karno. Bung Karno jauh-jauh hari sudah mengatakan ketika ada seorang anak penari ya Tionghoa, saya agak lupa namanya, ditanya asalnya dari mana, dia sebut saya keturunan Tionghoa. Jangan pakai keturunan. Oh, kata Bung Karno kala itu. Iya, Bung Karno udah ngomong itu jauh-jauh hari. Saya pikir Gus Dur baca itu juga. Sehingga dia punya tanggung jawab kan sebagai orang tertinggi saat itu untuk meluruskan. Betul. Nah, jadi nggak boleh ada istilah-istilah itu. Orang keturunan apa? Dan bahkan Iya, ceritanya ini lejer. Kala itu bos, menarik Pak, selalu menarik kalau bahas Tionghoa. Iya. Untuk perhelatan dalam arti apa? Barongsai aja waktu dilarang. Iya. Iya kan? Dan perhelatan pertama misalkan di kala itu ya, itu orang pada menangis itu karena akhirnya gitu. Iya nggak kok begitu? Iya. Jadi ketika Barongsai kembali hadir ya setelah 32 tahun itu dilarang oleh Orde Baru itu ya. luar biasa. Sambutan orang itu kan kenangan ya. Dan orang non Tionghoa sendiri juga kenangan mereka. Di Aceh itu kalau pas Imlek, pas Barongsai itu orang-orang Aceh ikut merayakan loh. Dalam artian mereka tahu orang anak-anak kecil dapat angpau. Betul. Para petani bawa hasil pisang itu datang ke kota, dibeli dengan harga tinggi. Karena setahun sekali nggak apa-apa, harga tinggi. Sangat bermurah hati orang Tionghoa. Jadi seniman-seniman dari berbagai daerah, Cikarang, Tangerang, Bekasi, ngumpul ke Jakarta. Seni itu hidup selama 15 hari. Imlek. Jadi tidak hanya Barongsai. Semua kesenian anak bangsa hidup pada saat Imlek. Jadi itu milik kita semua sebetulnya. Ini yang dihilangkan oleh Orde Baru. Jadi dia tidak hanya menghilangkan Barongsai, tapi juga yang lain. Kesenian-kesenian Betawi, barongan, ya kan, ondel-ondel, Jaipong. pencak, hilang. Jaipong. Karena kan kesenian ini butuh panggung. Ya.
Dan salah satu panggung terbesar Imlek. Karena dia 15 hari sampai Cap Gome. Pasar malam tuh. Inilah yang dihilangkan. Ajang silaturahmi anak bangsa. Jadi bukan sekedar nggak boleh ada yang khas Tionghoa. Tapi perayaan kita, kemeriahan kita sebagai bangsa itu hilang. Makanya ini memang dosa besar itu. Iya. Catatan sejarah yang barangkali teman-teman yang lain nggak pada tahu. Iya. Iya, catatan sejarah. Kalau di Medan dulu orang Tionghoa Medan cerdas. Bukan saya bilang yang lain nggak cerdas ya. Kadang orang Medan kan ada apa-apanya kan. Ya, namanya Batak, banyak taktik ya kan. Banyak taktik. Kau makan dulu apa itu biar nggak apa kali. Biar nggak apa kali. Jadi ketika itu dilarang, dia undang apa tuh barong dari Bali. Jadi kan saya punya catatan beberapa kali orang Tionghoa di Medan ngundang barong dari Bali untuk mengobati kerinduannya yang mendalam terhadap barongsai. Begitunya. Barong Bali itu kan akulturasi dari berbagai unsur juga. Iya. Dan itu Tionghoanya juga sangat kuat. Dan kalau itu dimainin di Medan, siapa yang berani larang? Karena itu nggak masuk dalam kepresnya Orde Baru. Iya. Wah itu, jadi saya punya beberapa catatan cara mengakalinya. Jadi dipakai barong itu keliling tuh seluruh Sumatera Utara, di mana ada Tionghoa tuh datang. Saya lagi coba ini mendalami bagaimana kala itu orang-orang Tionghoa. Maksudnya sebegitu ditindasnya gitu loh Bang. Bangsa Tionghoa, artinya orang-orang Tionghoa di Indonesia kala itu ya. Bahkan kan kalau nggak salah di zaman Bu Megala itu baru akhirnya ditetapkan Imlek adalah hari libur. Ya sebelumnya kan nggak ada. Imlek ya udah masuk sekolah. Akhirnya yang jadi korban adalah orang-orang Tionghoa yang pengen merayakan Imlek, akhirnya dia bolos lah sekolahnya kan. Kan itu sebenarnya. Bahkan ujian biar nggak bisa bolos. Iya itu benar. Jadi dari beberapa testimoni, catatan yang kami miliki di museum, pas Imlek itu pas hari ujian. Disetting begitu. Disetting. Gila nggak? Itu penghapusan sejarah itu murni selama 32 tahun Orba atau pas tahun berapa sih Bang? Info yang Abang dapat? Iya, regulasi sepenuhnya kan tuh 1967. 67. Iya kan? Itu Kepres zaman Soeharto. Itu memang menghilangkan segala hal ya, tidak hanya Imlek ya. Segala hal tentang Tionghoa. 67 Iya, itu. nama Tionghoa juga dilarang. Ya, ada orang bilang itu kan himbauan. Ya. Himbauan sama larangan zaman Orba apa bedanya? Penggeraknya Ya kan? Memang larangan kok. Dan tidak hanya pada nama orang Tionghoa. Ya. Juga nama toko nggak boleh lagi yang ada aksara Mandarinnya. Iya benar. Nama rumah ibadah kan konyol. Nggak boleh ada. Nggak boleh. Agama apapun. Iya, jadi iya kayak seperti wihara-wihara, kelenteng, ya nggak boleh pakai nama Tionghoa. Misalnya seperti di Jakarta ada Dharma Bakti misalnya, ya itu Cinde Yuan, ya atau Buntek Bio di Tangerang, ya. Atau nama rumah sakit, ya itu kan banyak seperti Sumber Waras. Sumber Waras itu Sin Ming Hui, Husada Bakti, Yang Seng I dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, tetapi kalau rumah ibadah lain boleh-boleh aja gitu. Ya kan? Tapi rumah ibadah orang Tionghoa nggak boleh. Ada unsur Tionghoanya di situ. Iya, saya masih bertanya ke Ko Azmi, apa yang membuat Orde Baru seperti itu? Mereka belajar cara menjajah dengan baik. Tionghoa adalah salah satu komponen bangsa yang punya darah perlawanan yang sangat kuat. Itu harus dihabisi. Belanda itu belajar banyak dari perang yang tadi saya sebutkan, Geger Pecinan. Perang maha dahsyat tadi yang diakui oleh Belanda sepanjang pendudukannya di Nusantara 1740 sampai 1743. Oh, masuk ya. Iya, benar. Sehingga mereka
Akhirnya segregasi, dipecah belah. Bangsa ini nggak boleh bersatu. Dan salah satu unsur perlawanan terkuat dari bangsa ini orang Tionghoa. Termasuk kala itu misalkan Soeharto itu menganggap siapapun yang dekat dan berbau Soekarno di PKI kan. Iya. Orang Tionghoa pokoknya asal sipit PKI aja. Padahal PKI kan di mana-mana. Iya. Orang Aceh banyak PKI kok. Iya. Orang Sumut juga sama. Jawa juga, Bang. Jawa apalagi Jogja dan seterusnya. Jogja. Itu partai sah yang ada di seluruh Indonesia. Tapi kenapa cuma orang Tionghoa yang diidentikan? Iya. Sampai label Cina. Label Cina itu diidentikan gitu. Ini memang Karakter perlawanan kuat. orang Tionghoa ini di setiap daerah punya sejarah perlawanan yang sangat kuat. Di Makassar ada namanya Mayor Tung Leong Hue. Mayor Tung Leong Hue ketika Jepang menduduki Indonesia bagian timur, ya masuk ke Makassar dulu, mendapatkan perlawanan dari Mayor Tung. Mayor Tung diminta untuk menyerah. Mayor Tung tidak mau menyerah dengan Jepang saat itu. Akibatnya dia beserta 4 anak kandungnya, 1 menantu dan 2 lagi saudaranya dihukum tebas kepala. Dan meninggalnya Mayor Tung Leong Hue beserta sekali lagi 4 putra kandung dan 1 menantunya. Meninggalnya mereka menandakan jatuhnya Indonesia bagian timur di bawah pendudukan Jepang. Ini tidak hanya sejarah besar bagi orang Tionghoa, tapi sejarah besar bagi bangsa. Dulu ada monumennya di tengah kota Makassar, tapi hilang. Siapa yang ingat Mayor Tung? Itu nama besar. Yang tidak mau menyerah. Seperti Mayor Tung ada juga di provinsi-provinsi lain. Artinya masif penghapusan sejarah macam seperti itu. Masif. Batavia ada namanya Khao Kim An, Mayor Chandranaya. Ya. Masih ada sisa gedungnya. Orang terkaya, pimpinan mayor. Ketika ini diduduki oleh Jepang, kan itu pindah ke pengasingan di Australia. Pemerintahan di India Belanda kan pindah ke Australia saat itu. Pengasingan. Mayor Khao Kim An menolak ikut ke Australia. Dan dia disiksa sampai mati. Dia kaya, cerdas, pintar, punya segalanya. Dia ingin mati bersama bangsanya. Kalau dia banyak utang mungkin pengen cepat mati, Bang. Dia punya semuanya, Mayor Khao Kim An. Tapi siapa yang ingat Mayor? Iya benar. Cerita seperti ini hampir ada di setiap provinsi. Perlawanan-perlawanan seperti ini yang saya kira menjadi catatan penting bagi Orde Baru. Dia belajar bagaimana goyangnya Belanda, bagaimana goyangnya Jepang. Tionghoa sering orang mengidentikan sebagai pedagang saja. Omong kosong sangat besar itu. Itu fitnah terkeji. Fitnah terkeji. Mereka memimpin perlawanan. Di Singkawang, Pontianak sana, ya, Kalbar, 1914. Ini baru 1914. 1916. Ada namanya Panglima Aliapat. Itu dihukum gantung 2 tahun memimpin perang gerilya. Perang kenceng namanya. Kenceng ini semacam alat menanak nasi. Perang kenceng. Iya. Semacam alat menanak nasi karena gerilya kan bawa alat menanak. Yeah. Dia dihukum gantung di depan umum biar takut yang lain. Nah, cerita seperti ini Hilang. dikubur. Orang ini tidak hanya disembunyikan ya, tapi difitnah. Ini yang menurut saya ingin berbagi ini Bang Jerry, Bang Arif. Jadi ketika kita mengetahui ini, tak kenal kan maka tak sayang ya. Jadi kita kan ikut bangga juga ya. Wah gila luar biasa. Iya, budayanya berdiri Bang. Dengan sejarah Bang itu. Iya. Buset ya. Bagaimana perasaan keluarganya? Saya datangi keluarga Mayor Tung Leong Hue yang tadi sama 4 pura dipenggal. Gali kuburan sendiri Bang Jerry. Sampai detik-detik terakhir Jepang masih tanya, mau nego nggak, mau nyerah nggak?
Enggak. Saya ketemu dengan keluarganya. Cucu langsung dari Mayor Tung di Jalan Bacan Makassar, masih ingat saya. Jalan Bacan Makassar. Saya sedih, mereka juga sedih. Dari mana Bang Hasmi tahu? Dari mana? Pada akhirnya cerita ini semua adalah bagaimana caranya Orde Baru melanggengkan kekuasaan dengan Menghabisi yang paling potensial melawan. Iya. Jadi ya benar memang sudah banyak belajar lah ini kawan ini ya di Orde Baru tuh ya. Iya. Dari catatan sejarah itu. Iya. Oh ini potensi melawan, udah habisi dengan cara apa? Label PKI, label ini. Iya. Oh ini Soekarno label bakal perlawanan nih. Iya. Kita PKI kan. Iya. Wah. Gila ya. Gila. Tetap ada orang Tionghoa. Tapi ruhnya hilang. Betul. Mereka tidak lagi punya identitas diri. Budaya nggak boleh. Sejarah juga nggak tahu. Gimana sih kalau anak kandung nggak dianggap anak kandung gitu kira-kira, Pak? Iya. Dalam konteks politik misalkan, Ko Hasmi, siapalah tokoh politik yang berpengaruh dari Tionghoa? Baru catatan sejarahnya. Iya. Banyak sekali sebetulnya ya. Kita sebutlah satu nama besar, Lim Kun Hian. Ya, itu yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia 1932. Ya. Tujuan mendirikan partai ini jelas memperjuangkan kemerdekaan sepenuhnya. 1932 tuh. Lim Kun Hian. Itu setelah Sumpah Pemuda ya. Setelah Sumpah Pemuda. Iya, waktu itu ada PNI, Soekarno dan sebagainya kan ya. Ya, maksudnya selevel itu lah ya waktu itu ya. Iya. Kalau kemudian ada lagi saya perlu sebut nama Kwa Chuan Siu. Ini dia dokter, tetapi dokter pejuang. Ya, Dokter Kwa ini yang mendiri rumah sakit Husada, ya, yang Seung-i, ya 1924. Itu ada. Ya. Di sini Mangga Besar ada tuh. Iya. Itu bunga bangsa yang sangat luar biasa, Bang Jerry. Ya. Dia lulusan dari Leiden, kaya, penampilannya sempurna, pintar sekali, sosialnya luar biasa. Rumah sakit Husada itu yang Seung-i dulu namanya, itu menolak dibayar. Jadi dokter yang Seung-i ini menolak dibayar oleh pasien. Bukan hanya pasien miskin, pasien kaya juga dia nggak mau terima. Ada nggak kayak gini? Nggak ada nih. Integritas. Ya. Dokter Kwa Chuan Siu ini juga sering menulis dukungan dia terhadap kemerdekaan bangsa ini. Dia sebar ke orang. Pemberani memang. Baik hati. Dan baik hatinya menular. Perawat-perawat dokter yang lain ikut gaya dia juga. Dokter Kwa ini. Salah satu yang kerja di Dokter Kwa, Dokter Lee Darmawan. Itu penerusnya terkemudian kan di Husada juga tuh. Punya semangat yang sama. Semangat tertransfer. Dokter Kwa terhadap orang yang tidak punya, yang hidupnya sederhana, tidak hanya gratis berobat pada beliau, pulangnya dikasih uang. Karena dia tahu orang miskin kalau berobat itu pikirannya panjang. Besok gua makan apa? Agar menarik mereka mau berobat. Ya, kan berarti dia sehari kehilangan tuh untuk esoknya kan. Makanya dia malas berobat. Dikasih uang pulang. Saya ketika ada orang yang tanda kutip mengapresiasi saya, oh Ko Hasmi museumnya gratis, nggak terima bayaran. Iya gratis, cuman pulangnya nggak saya kasih uang ya. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Dokter Kwa. Dan Dokter Kwa meninggal. Tuh kisahnya sangat mengharukan. Dokter Kwa ini sering menjemput pasien. Ya waktu itu agresi militer Belanda kedua. Dia ke arah Bekasi, ke arah Tangerang. Dia bawa obat, dia obati orang. Lalu dia pulang lagi sendirian bawa obat di mobilnya.
Dan ketika dia pulang dari arah Serang, lalu sampai di Yang Seng-i di Usada, dia menyiapkan kliniknya, dia jatuh dan meninggal dalam perjuangannya. Di saat detik-detik akhir tetap ya. Detik akhir. Putra terbaik bangsa seperti itu, masa nggak ada ceritanya, Bang? Dan yang diobati bukan hanya orang Tionghoa, puluhan ribu non Tionghoa. Lebih banyak orang non Tionghoanya karena rumah sakit itu didirikan terutama untuk anak dan ibu yang ditelantarkan oleh Belanda. Ada yang ingat? Nggak ada. Nggak dipandang latar belakang pasien. Nggak dipandang. Setiap kota juga ada dokter kuanya, Bang Jerry. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya nggak pengen akhirnya ini ya terbawa suasana ini, ya kan? Itu terlanjur terbawa, Bang. Akhirnya respect Pertanyaan selanjutnya begini. dengan sejarah. Dengan segala kepahitan Tionghoa, orang-orang Tionghoa, 32 tahun bukan waktu yang sebentar, Ko Azmi. Ya. Sampai akhirnya mungkin di zaman-zaman setelah Soeharto juga masih ada aja orang yang merasakan itu. Iya. Sampai hari ini lah misalkan untuk penyembuhannya itu masih bagi orang-orang mungkin traumanya tidak akan bisa hilang gitu. Ya. Bersabar tadi, sedimentasi Iya, tadi, terus Iya. saja. Nah, akhirnya sebagai manusia mereka punya sifat dendam. Iya. Sebagai manusia loh. Iya. Itu siapapun, mau Tionghoa, mau Jawa, mau Batak. Iya, itu manusia. Bagaimana mengelola dendam itu sehingga akhirnya menjadi sebuah hal yang positif gitu. Ini kan bermati-matian nih orang-orang Tionghoa waktu itu 32 tahun itu mati-matian. Iya, manusiawi sekali nih pertanyaan Bang Arif ya. Manusia sekali, ya. Iya. Saya bukannya terlalu mengapresiasi ya. Saya melihat bagaimana mereka bisa merubah dendam itu menjadi kasih dan sayang. Pada titik tertentu, dendam itu bisa berubah. Karena dibalas juga nggak setimpal. Sudah menahun, sakitnya juga tidak terperi. Ya hanya Tuhan yang bisa balas menurut saya. Sehingga saya menemukan banyak penerus. Ya, pada hari ini banyak penerus daripada orang-orang besar dari etnis Tionghoa tadi. Iya, iya. Ya. Jadi alih-alih kita dapat mereka yang dendam, saya kira sebagai sifat manusia tentu ini dimiliki oleh seluruh etnis. Betul. Ya kan? Tapi orang Tionghoa ini memang bagaimana ya? Ini tidak, bahkan dalam sejarahnya seluruh dunia nih. Mereka kan tidak, orang Tiongkok ya yang dari Tiongkok sana memang tidak pernah ada sejarahnya menjajah, membalas gitu. Jadi mereka memang punya ajaran leluhur yang luar biasa. Iya. Jadi saya bukannya mencoba menghindar. Enggak, karena pilihan kan dua aja nih kok. Pilihan dua nih. Orde Baru menilai Tiongkok atau Tionghoa atau Cina atau apapun itu Ya. Sebagai PKI yang ini ngerusak lah bangsa ini. Muncullah era baru, hari ini reformasi. Maka pilihannya adalah oh iya bener Tionghoa apa yang kata Orde Baru atau pembuktian, karena itu aja kok sebenarnya. Iya. Saya ingin jawab dengan sangat konkret mungkin. Kenapa saya bilang mereka balas dengan kasih? Ketika ada bencana alam, ya, baik itu di kampung halaman saya di Aceh atau di Jogja, Palu, Lombok dan seterusnya. Orang-orang Tionghoa lewat organisasi seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa itu paling terdepan mengirimkan bantuan sangat cepat, lebih cepat dari pemerintahan. Ada namanya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Mereka memang udah teruji bikin dapur umum. Dan tidak selama musibah itu saja. Bertahun-tahun setelah musibah mereka rawat. Disekolahkan lagi nantinya. Apa itu bukan kasih dan sayang? Memang
begitu ceritanya. Mereka bangun berbagai hal. Mereka bangun masjid, mereka bangun gereja, mereka bangun sekolah. Nah, itulah yang kita juga kadang nggak habis pikir ya. Kok bisa pencapaiannya seperti itu? Ya, ya. Barangkali ini juga yang memudahkan usaha ya. Kita tahunya teori aja nih. Iya, mereka memang udah ajaran leluhur. Iya. Dan ini nggak bisa dibantah, Bang. Saya misalnya di Tangerang, waktu ada bencana di Selat Sunda, ya. Waktu itu kan ada tsunami apa tuh, sekitar 5 atau 6 tahun ke belakang lah. Itu di Buntek Bio cepat betul tuh. Langsung kumpul Indomie, beras. Kegiatan sosial. Baru dari tentara nanti datang jemput bawa dengan itu cepat sekali. Yang lain masih lambat. BNPB ketinggalan lah ya. Bukan mengecilkan, mungkin saya nggak tahu juga kali ya. Dan nggak menghindar juga kan. Iya. Menghindar. Kalau itu kejadian nih. Iya. Tapi memang sering menemukan seperti itu. Iya. Di Aceh tuh yang paling, saya kan tahu persis di Aceh ya. Iya, saya kira ini akhirnya bisa jadi refleksi untuk Imlek besok tanggal 29. Betul sekali. Saya kira itu. Kenapa saya akhirnya bertanya soal itu, Ko Azmi? Rasanya ini nggak tahu, mungkin barangkali ini sensitif ya, isu ini. Rasanya cerita masa lalu Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang luar biasa seperti dokter, seperti panglima-panglima perang kayak tadi. Itu kan sosial banget, bermasyarakat banget, memiliki banget tentang Indonesia gitu. Iya. Nggak membeda-bedakan dan sebagainya. Ini mungkin sensitif misalkan. Viral lah misalkan ada apa namanya pagar laut misalkan di PIK. Iya. Yang isinya adalah orang-orang Tionghoa misalkan. Tertuduhnya adalah Om Aguan misalkan. Ini coba minum kita lagi. Perlu tarik air nih. Iya. Berat ya. Iya. Sampai akhirnya bahasa pribumi lah yang akhirnya menjadi korban. Iya. Itu muncul kembali. Iya. Dan yang tertuduh adalah orang-orang Tionghoa, mohon maaf gitu, yang lagi berkembang itu misalnya Ko Azmi. Iya. Saya kira ini perlu dijawab. Bagaimana sebenarnya ini orang Tionghoa kayaknya bukan orang Tionghoa deh yang punya sifat begini misalkan. Iya. Ini saya kebetulan tahu betul daerah di Tangerang itu. Betul ya. Pik sana karena saya orang wilayah sana juga. Ya kan? Dapil lah itu. Saya sering dipanggil kode juga. Koko gede ini istilah di Cina Benteng. Ada satu hal menarik yang jarang diketahui orang luar dari wilayah Tangerang. PSN ini sekarang ya. Iya. Sebetulnya yang disebut dengan pribumi atau orang asli, ya itu orang Tionghoa. Saya nggak membantah itu disebut pribumi. Pribumi juga itu. Orang asli juga. Tionghoa namanya Ciben. Ada juga memang orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, dan seterusnya. Tetapi orang Ciben itu memang tanahnya lega-lega, luas. Sebetulnya kalau mau ditilik lebih jauh, ini bukan persoalan misalnya itu Aguan merepresentasikan Tionghoa, enggak. Kan? Ini kita langsung sebut nama aja lah. Iya. Kan? Iya benar. Lalu yang namanya pribumi ini orang asli di sana. Ini Ciben juga dominan di sana. Cina Benteng. Lalu kalau diteruskan berarti antara Tionghoa dengan Tionghoa dong. Sebetulnya kan yang lebih tepat ini antar anak bangsa. Tapi narasinya kan ini antara orang sipit dengan orang pribumi. Orang kagak tahu bahwa yang disebut dengan pribumi juga Tionghoa juga. Kaki seribu tadi, balik lagi. Ya. Kaki seribu Bung Karno. Kaki seribu Bung Karno. Jadi saya tidak ingin menunjuk pada etnis sebetulnya. Ya nanti biarlah itu lebih jauh seperti apa ya. Tapi ini ya antara kepentingan dengan masyarakat. Persoalan ini bukan persoalan etnis. Bukan. Nah, kalau dibilang ke persoalan etnis, masa korbannya sama tuh etnis? Iya. Iya kan? Tapi orang kan nggak tahu bahwa di sini ada satu masyarakat asli yang lebih dikenal dengan sebutan Cina Benteng, yang sudah ya kalau saya bilang udah 1000 tahun lebih orang itu ya penduduk situ.
Ya ikut terlibat dalam perang geger pecinan tuh panglima perang semua loh itu. Iya. Beksi Betawi itu kesana guru besarnya tuh. Iya. Nah, itu wah. Iya. Oke, misalnya pertanyaan selanjutnya nih kok. Karena Ko Azmi ini adalah dewan pakar daripada Inti. di inti Iya. berkaitan dengan Tionghoa ya. Kita clear PIK 2 bukan urusan etnis. Bukan. Kita tahu misalnya ada Bang Charlie Chandra juga sebagai korban misalkan. Iya. Iya. Pernah Beliau undang Tionghoa. juga di sini. Beliau Iya. pernah kita undang ke sini. Bagaimana Bang Azmi melihat ada orang Tionghoa yang seperti Pak Aguan? Iya. Melihat dia. Orang Tionghoa ini memang punya. Boleh minum lagi juga. Oh, iya. Enggak. Udah tadi. Jadi Pak Aguan ini salah satu kalau menurut saya dari orang Tionghoa yang berhasil ya. Secara materi dia sangat kuat, usahanya, kemampuan manajerial dia, administrasi dia luar biasa. Dan ini sebetulnya dia meneruskan leluhur-leluhurnya yang dulu juga. Ya. Ada lagi yang jauh lebih kaya dari dia ada. Ya. Kita misalnya Wei Tiong Ham. Wah, itu se-Asia Tenggara. Iya. Ya kan? Kalau dari Medan Chong Afi. Nah, ini Kesawan tuh. Wah, itu kaya betul. Ya. Nah, dia itu kalau menurut saya juga tidak ingin mengangkat-ngangkat orang seperti tokoh-tokoh. Saya lebih melihat dia sebagai bagian dari anak bangsa saja gitu ya. Ya, namanya pengusaha ini kan dia ikut aturan main, ya kan? Seperti misalnya dia mendapatkan kemudahan dari pemerintah. Ini kan satu paket berarti, ya kan? Dia mendapatkan kemudahan apa nih? Apakah itu yang membuat dia semaju ini atau memang kemampuan manajerial dia? Ya oke. Ya oke. Ya. Saya tidak tahu informasi misalnya seperti apa keterlibatan PIK dalam hal ini. Jadi gini loh, di lapangan itu kita kan tahu namanya perantara ya. Kadang saya sulit membedakannya ini sebenarnya yang bermain siapa sih? Kan? Oknum. Iya, oknum atau dia nih. Itu kan. Tapi sampai saat ini saya terus terang lebih banyak menunggu. Ya, lebih banyak menunggu. Yang ingin saya clearkan pertama ini bukan masalah etnis, itu saja. Ya. Kalau aparat terbuka, tentu ini bisa dibuka kok. Ya, itu aparat yang lebih tahu. Iya. Tapi saya ingin menjelaskan ini adalah persoalan sesama anak bangsa, sama, bukan lalu melebar kemana-mana. Ini ada orang kaya, orang Tionghoa seperti itu tidak merepresentasikan orang Tionghoa lain. Nggak boleh. Jadi itu yang saya nggak ingin di zoomnya si Aguan ini. Ya. Jadi ya siapa sih yang nggak punya kekurangan? Betul. Dan saya juga sama dia ya tetap berdiri sejajar tegak. Dia juga nggak bisa bantu saya kok. Ya kan? Iya. Jadi kita lihatlah seperti apa, ya kan? Kadang pengusaha sama penguasa ini kan berkelindan ya. Iya. Jadi gimana Bang Azmi mendengar izin Bang kalimat ini mungkin sensitif juga kali ya. Tapi minta pendapatnya. Orang Cina atau orang Indonesia, Tionghoa telah menguasai Indonesia. Obrolan warung kopi banyak seperti itu kalimat keluar Bang. Gimana tanggapannya? Kita harus adil dulu dalam Definisi tadi. Iya, Adil sejak dalam pikiran. adil sejak dalam pikiran. Ada masalah apa sih dengan Tionghoa? Coba saya ganti kata Tionghoa dengan kata orang Aceh menguasai Indonesia.
orang Ambon menguasai perekonomian Indonesia. Ada yang salah nggak di sana? Ada dalam pikiran. Orang Sunda menguasai Indonesia. Ada yang salah nggak Iya di juga sana? ya. Jadi pertanyaan itu juga harus ditanyakan kepada yang lain. Agar fair. Iya. Kalau menurut saya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kalau orang Aceh jadi penguasa ekonomi di Indonesia. Orang Padang jadi penguasa ekonomi di Indonesia. Orang Tionghoa menjadi penguasa ekonomi Indonesia. Apa salahnya? Ketika kita adil. Bukan soal bajunya, tapi soal siapa yang pakai bajunya. Kalau pengen akhirnya siapa yang menguasai. Iya, Jangan langsung etnis langsung ditarik. jangan langsung. Toh dia sama saja dengan etnis lain kok. Sama apa? Lawan Belanda dia ikut ngelawan. Lawan Jepang juga kurang apa? Ya. Iya. Iya ya, akhirnya kita baru ngerasain kan, wah ini oleh-oleh Orde Baru ternyata sampai hari ini ya gitu. Iya. Iya. Ngeri ya. Framing tadi gila Orba. Iya, ya. Itu. Dan kalau saya justru ingin menanyakan yang ke arah yang agak berbeda. Adakah etnis lain yang tertindas Tionghoa di Nusantara ini? Nggak ada, Bang. Gak ada, Bang. Nggak ada. Kita mau bayar pakai apa, Bang? Gak ada, Bang. Nggak ada. Etnis yang lebih tertindas. Yang lebih tertindas dari Tionghoa. Nggak ada. Iya. Orang Batak dicolek nih. Ngelawan pasti kan? Iya benar. Orang Tionghoa udah jelas bener nih, lampu merah. Dia disenggol. Pas buka kaca, kelihatan mukanya Tionghoa, dia yang salah. Padahal dia jago bela diri. Stigma tadi. Tapi kalau dia ngelawan, bukan hanya dia yang ngadepin. Ngerembet kemana-mana, Bang. Jalan-jalan di pasar Ciputat, misalnya kalau kita berani biasa aja. Iya. Orang itu masih berpikir. Salah benar salah. Main bola nih. Dia yang digaprak, dia yang dipukul. Oh iya. Setertindas itulah. Iya benar. Bahkan narasi tadi misalkan di warung kopi Indonesia dikuasai oleh Tionghoa. So what? Iya. Kita akhirnya mempermasalahkan itu karena itulah oleh-oleh Orde Baru. Iya. Itulah. Wah, gila sih. Sebegitu Mesti dahsyatnya Orde Baru. Iya, Begitu iya, dahsyatnya Orde. Maksudku akhirnya Tionghoa ini adalah bagian lain daripada Indonesia. Padahal ini adalah kesatuan itu. Iya. Iya. Iya kan? Satu kesatuan utuh. Satu kesatuan utuh. Iya. Tapi mindset masyarakat Tionghoa adalah bagian lain daripada Indonesia. Yang tidak pernah punya kontribusi apapun. Iya. Ya karena Lian, buku-bukunya Iya. nggak dibolehin bersebaran. Wah Iya. gila. Jadi, orang Tionghoa orang kaya gitu kan, orang langsung asosiasinya ke sana. Padahal yang kere jauh lebih banyak. Iya. Yang kuli bangunan. Bener dibilang Bang Arif tadi, Bang Asmi. Ketika saya dibilang sama orang nih, itu orang Batak, itu orang Tionghoa, langsung konsepnya berbeda tuh. Ini pasti saya mewakili orang banyak ya zaman sekarang. Perlu diluruskan. Orang Batak is Indonesia, Tionghoa is orang China. Tionghoa is not Indonesia, is China. Itu yang sekarang banyak terjadi, apalagi di kaula muda zaman sekarang, generasi sekarang yang sejarahnya putus informasi. Iya. Ya nanti kita taruhlah alamat ya kan, museum Koazmi ini. Barangkali saya juga akhirnya salah menanyakan. Tapi Tionghoa ini kan pendatang gitu. Barangkali saya juga akhirnya menyadari, salah juga saya gitu ya. Tapi saat ketika mendengar cerita tentang sejarah Mayortung, dokter tadi yang Yingxi, Hua Chuanxiu Usada, ya akhirnya terbuka lah. Pikiran kami. Iya. Oke, Koazmi terakhir Koazmi. Pokoknya nanti kita bikin segmen khusus ngomong itu ya. Lebih dalam lagi. Pertanyaan lagi. Apa yang pengen Coach Azmi sampaikan menjelang Imlek besok, Coach Azmi? Iya. Seringkali kalau Imlek tuh kita bayangin kan seperti Lebaran lah ya. Ada kue enak, makanan enak gitu ya. Terus nonton barongsai ya. Betul. Jeruk ya. Baju baru gitu ya. Nuansanya pokoknya nuansa meriah lah.
ada satu hal yang kita lupakan secara bersama sebetulnya. Alangkah indahnya kalau Imlek itu diisi dengan kisah-kisah perjuangan orang Tionghoa juga gitu. Ya, jadi Imlek ini kan sebetulnya mengevaluasi apa yang sudah berjalan setahun kemarin dan memulai semangat baru untuk setahun yang akan datang. Iya. Dengan mengetahui identitas sejarah Tionghoa, terutama perjuangan mereka secara fisik. Yang sebenarnya Setahun ke depan menurut saya akan lebih indah untuk kita jalani gitu. Tidak hanya bagi orang Tionghoa tapi bagi non Tionghoa juga. Jadi jangan melulu lah isinya dengan yang biasa-biasa kayak tahun kemarin. Sekarang kita harus bicara pahlawan-pahlawan Tionghoa siapa aja sih di setiap daerah. Jadi di meja-meja makan bicaranya itu, oh ini yang ngelawan Belanda, ngelawan Jepang. Menurut saya itu harus kita mulai. Dan Keadilan TV sudah memulainya. Terima kasih. Kita terima kasih dulu. Oke, Mas Hasbi Abu Bakar, terima kasih banyak atas pelurusan sejarah dan juga membuka selama yang terputus sejarah mungkin yang susah tentang sejarah saudara kita juga orang Tionghoa di Indonesia. Iya. Dan ini juga informasi penting, pendidikan sejarah penting buat generasi bangsa dan penonton. Terima kasih Bang Hasbi. Iya Bang Jerry. Salam sehat selalu, lancar seluruh agenda dan perjuangannya dan juga misi tadi sedimen tadi istilahnya Bang ya. Iya. Demikian podcast bersama Bang Hasbi Abu Bakar, Dewan Pakar dari INTI dan juga yang selalu sejarah Tionghoa terus dijaga. Silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe kita Keadilan TV. Dan terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.